Shalom Augers, welcome to ibadah online AUG Solo. Nah, buat kita nih ya, bisa sama-sama saling terhubung, kita tahu info lebih lanjut tentang gereja. Yuk, aku ajak kita sama-sama follow Instagram @GMS_Solo. Dan buat kalian nih ya, yang baru pertama kali join ibadah GMS Solo, aku mau ajak nih, kita sama-sama ucapkan welcome home, you are so special in this place. Dan aku berharap kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jangan lupa di gereja ini kita punya kelompok-kelompok kecil, yaitu apa guys? Bener banget, CG atau Connect Group, yang pastinya akan membuat kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan juga kita menemukan keluarga kedua kita. Buat kalian nih yang kepo apa sih CG, atau mungkin kalian mau tanya-tanya lebih lanjut tentang CG, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar gadget kalian masing-masing. Dan juga nih ya guys, memberikan persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Dan minggu ini kita bakal sama-sama ngasih persembahan ucapan syukur bagi Tuhan. Buat kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa memberikan dengan cara transfer ke rekening BCA yang ada di layar gadget kalian masing-masing ataupun melalui QR Code yang berada di layar gadget kalian masing-masing. Oke guys, yuk sama-sama kita mau berdoa buat memulai ibadah. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari baru yang telah Engkau berikan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami merindukan untuk kami mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan. Kami akan terima suatu impartasi yang baru Tuhan. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God, siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan
ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sekali lagi. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Berikan sorak-sorai terima buat Tuhan kita. Haleluya. Siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Amin. Nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you open? Are you ready? Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat tukarkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah apa, Yoga? Adalah pilihan. Ikuti gerakanku. Sekali lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Dengan segenap imanmu nyanyikan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat tukarkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah apa, Yoga? Adalah pilihanku. Param pam 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 pam. Sing with me. Sekali lagi. Param pam 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 pam. Param pam pam pam. Berikan sorak-sorai terhadap Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dimanapun kami berada. Engkau rindu menjamah setiap kami. Engkau rindu mengubahkan setiap hati kami. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus, kami rindukan Engkau. Ketika ku kuati kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal
dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Sembah Dia yang layak terima pujian dan pengagungan. Naikkan ucapan syukurmu, sebab Dia baik, sebab Dia setia. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, kami pikirkan semua itu. Tuhan, jamah hati kami, jadikan hati kami baru, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Skirama Sande, Skirama Sande, Skirama Sande, Skirama Sande. Intik tangan-Mu selalu bawa kami masuk lebih dalam ke hadirat-Mu. Tuhan, Kau yang kami rindukan, Kau yang kami sembah, tiada yang lain. Sama-sama nyanyikan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji.
yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, ku pikirkan semua itu. Pikirkanlah semua itu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menuntun setiap kami, mengarahkan setiap kami, untuk kami menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, jauh lebih lagi luar biasa, jauh menjadi lebih baik lagi Tuhan, untuk kami semakin mengenal dan berdampak bagi lingkungan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu pada hari ini, dan kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat buat setiap kami, berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Yang siap sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom Army of God. Wow, bersuka cita sekali buat ketemu teman-teman Army of God, teman-teman AOGers di tempat ini. Dan mengucap syukur, mengucapkan terima kasih buat gembala teman-teman Koyo di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini buat teman-teman AOG di tempat ini, dimanapun kalian berada. Nah, bulan ini tema yang saya dapatkan, tema yang sama-sama mau kita bangun di Army of God ini adalah influence atau dampak, pengaruh, impact di dalam teman-teman, di dalam keluarga, di dalam sekolah, kampus, atau lingkungan sosial teman-teman hari ini berada. Nah, ada satu statement, ada satu quotes berkata seperti ini, Anda tidak harus menjadi orang berpengaruh untuk menjadi pengaruh. Faktanya, orang-orang yang paling berpengaruh mungkin bahkan tidak menyadari hal-hal yang telah diajarkan. Jadi, kalau misalkan dipikir-pikir, dilihat-lihat secara manusiawi, kita ini hidup untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik pastinya daripada hari lalu. Dan mungkin semakin memiliki pengaruh di dalam, ya tadi yang saya katakan, sekolah, kampus, keluarga teman-teman, bahkan mungkin lewat lingkungan sosial kita, lewat sosial media kita. Makanya dunia ini sangat peduli dengan yang namanya pengaruh atau influence. Banyak orang sampai membayarnya, mempelajarinya, benar-benar memperjuangkannya buat bagaimana mendapatkan influence lebih banyak lagi atas hidup orang atau atas dunia ini. Nah, kalau misalkan hari-hari ini teman-teman lihat, bahkan ada yang sampai memperjualbelikan followers kalau di Instagram, atau kalau YouTube ya subscribers. Begitu begitu pengaruh itu besar dan berharga buat dunia ini di hari-hari ini. Tapi dalam hal terus-menerus kita lakukan untuk mendapatkan pengaruh, ada satu hal yang kita seringkali kelupaan, bahwa kita sudah punya pengaruh. Katakan kita sudah punya pengaruh. Jadi saya dan teman-teman Army of God di tempat ini sudah punya pengaruh. Masing-masing dari kita sudah menjadi influencer bagi orang lain. Kakak jadi influence bagi adiknya, orang tua jadi pengaruh buat anaknya, adik juga jadi pengaruh buat keluarganya, dan lain-lain, pengaruh kepada teman dan lain-lain. Kita lupa akan hal itu, tapi jadi seringkali kita memusingkan gimana jadi pengaruh, gimana jadi pengaruh. Sama seperti statement yang tadi pertama dikatakan, kita tuh kadang tidak menyadari pengaruh apa yang sudah kita berikan buat orang lain. Dikatakan hidup adalah untuk mempengaruhi dan juga dipengaruhi. Yang percaya katakan, oh gitu ya. Nah, kapanpun dan dimanapun kita berinteraksi dengan orang lain, kita tuh punya pengaruh. Sebesar apapun atau bahkan sekecil apapun hari ini teman-teman punya. Kita mempengaruhi orang lain dengan kata-kata, raut wajah, tindakan, bahkan keputusan yang kita buat. Yang mengerti katakan yes. Nah, akan alangkah lebih baik bagi kita untuk stop bertanya, gimana caranya memperoleh lebih banyak pengaruh, dan mulai bertanya,
apa yang bisa dilakukan atau apa yang harus dilakukan dengan pengaruh yang hari ini teman-teman punya, dengan talenta yang hari ini teman-teman punya, dengan bakat, dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan hari ini, yang Tuhan itu taruh di tangan teman-teman. Jadi stop, karena apa yang akan kita lakukan setiap hari, itu akan memberikan pengaruh, itu negatif atau positif. Jadi benar-benar kita dapat menambahkan nilai pada hidup orang lain, atau malah menghancurkan dari nilai tersebut, bahkan menghancurkan masa depan orang yang kita pengaruhi. Kita sebagai army of God nggak pengen kan lingkungan kita tinggal, atau bahkan keluarga kita tinggal, adik atau kakak kita, saudara, teman-teman kita, jadi lingkungan yang buruk karena pengaruh yang kita berikan, karena keputusan yang kita berikan, hal-hal yang kita lakukan. Percayalah, segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, yang saya dan teman-teman lakukan hari ini, itu adalah berbicara tentang memberi pengaruh. Yang percaya katakan yes. Nah, berbicara tentang memberikan pengaruh, saya sangat diberkati sama satu pribadi anak muda, namanya adalah Paulus. Beberapa waktu yang lalu Koyo dengan Kak Ariel juga sampaikan Paulus dengan Timothy. Terus habis itu Paulus dengan Titus yang minggu lalu kita pelajari. Nah, Paulus adalah seorang ahli pembuat kemah. Kalau sekarang mungkin agent property atau semacamnya. Dan orang Farisi yang memegang kuat hukum Taurat. Dia adalah orang yang menyiksa sewaktu dia belum diubahkan. Dia adalah orang yang menyiksa, bahkan membunuh orang percaya. Segitu bencinya dia dengan orang percaya. Tapi akhirnya hidupnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan dia diubahkan 180 derajat. Yang percaya katakan yes. Saulus diubahkan menjadi Paulus yang highly influential, yang benar-benar memberikan dampak secara dahsyat buat sekelilingnya. Bukan hanya dia hebat di dalam menawarkan kemah-kemahnya, tapi dia adalah seorang rasul yang dia berdampak mengabarkan Injil dari tempatnya, Asia Kecil, sampai ke Eropa. Jadi begitu dahsyatnya dia, bukan hanya seorang yang expert, seorang yang profesional, tapi juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang mau sama-sama katakan, aku mau. Nah, ada tiga hal dari hidup Paulus yang saya rindu untuk kita belajar bersama, supaya hidup kita dapat highly influential, supaya hidup kita dapat berdampak dengan luar biasa, dimanapun teman-teman ditempatkan oleh Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita buka di Galatia 1 ayat yang ke-10. Nanti minta tolong teman-teman bacalah Galatia yang pertama sampai Galatia yang kedua, pasal 1 dan 2. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang pernah membaca dan atau bahkan hari ini sedang membacanya. Tapi kita baca dulu, kita akan lompat-lompat dari ayat per ayat biar cepat. Galatia 1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku, Paulus berkata sekiranya Paulus mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dia katakan kalau misalkan aku masih mencoba buat berkenan sama manusia, aku masih mencari-cari pengakuan, aku masih mencari-cari untuk sesuatu yang dunia ini penting, diakui, dan lain-lain. Mungkin banyak orang merasa bahwa itu ada hal yang sangat berharga. Paulus katakan, maka dia bukanlah hamba Allah. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari Paulus, yang pertama adalah jadilah orang yang fokus hidupnya menyenangkan Tuhan. Bukan mencari perkenanan dari manusia. Jadi fokusnya adalah menyenangkan Tuhannya, bukan manusia.
Seringkali kita fokusnya menyenangkan manusianya. Karena kita berpikir, kalau aku nggak menyenangkan hati orang tua aku terus gimana? Kalau aku nggak menyenangkan temenku gimana? Entar nggak dianggap keren lagi aku. Entar aku dijauhi, entar aku nggak punya teman. Gimana nih? Saya ngerti banget hal ini. Karena di usia kita yang masih muda, di usia teman-teman yang masih muda, kita hari-hari ini tuh mencari, berpikir terus akan hal ini. Gimana ya caranya biar aku bisa serius sama Tuhan, tapi aku tetap kelihatan keren bagi dunia ini. Kalau kita lihat Paulus itu nggak pernah, bukan berarti Paulus nggak pernah mencoba buat menyenangkan manusia, no. Dikatakan kayak gini di 1 Korintus, Paulus juga berkata, aku bukan menyenangkan orang, ya kan? Tapi dia juga berkata, aku telah menjadi segala-galanya bagi semua orang, sehingga dengan segala cara yang mungkin, aku dapat menyelamatkan orang. Sama-sama kita katakan menyelamatkan orang. Jadi Paulus nggak pernah berusaha menyenangkan orang dengan mengorbankan menyenangkan Tuhan. Itu poin yang harus kita garis bawahi. Jangan berusaha kita menyenangkan orang lain, temanmu. Atau bahkan hari ini kalau misalkan teman-teman sudah punya pacar, berusaha menyenangkan pacarmu. Kalau kata orang, bucin banget. Tapi dengan cara mengorbankan menyenangkan hati Tuhan. No. Katakan no, gak boleh aku kayak gitu. Karena kita harus mengerti, dan Paulus juga mengerti, mengajarkan setiap kita, dia tahu siapa yang paling penting untuk disenangkan. Yaitu hanya Tuhan saja yang harus disenangkan. Kalau kita fokusnya adalah menyenangkan orang, bukan menyenangkan Tuhan, ya kita hari-hari ini mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, ya dengan motivasi hati yang salah. Membantu menyapu rumah, ngepel rumah, bantuin orang tua, karena takut untuk dimarahin. Mengerjakan PR atau tugas atau kerja kelompok, takut nggak dapat nilai, ya memang benar. Terus kalau misalkan nggak bantu teman atau misalkan nggak serius buat mengerjakan tugas kelompok, takut ntar dicap orang yang nggak bisa bersosial atau bahkan lain-lain. Nggak mau buat diajak main game, karena ada hal yang jauh lebih penting, membangun hidup. Takut dicap, alah kamu nerd banget, kamu cupu banget. Seringkali kita takut akan hal-hal itu terjadi di dalam hidup kita. Atau bahkan kita nggak mau melayani Tuhan hari ini karena entar dipandang, aduh, kamu nih holy banget. Atau bahkan hari ini kita melayani Tuhan, yang jauh lebih parah adalah kita melayani karena kita pengen dipandang keren aja. No, teman-teman. Katakan pada diri teman-teman sendiri, no, aku nggak boleh kayak gitu. Aku nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, teman-teman. Paulus mengatakan bahwa dia rindu buat mengabarkan Injil karena dia tahu Tuhan itu berharga sekali di dalam hidupnya. Begitu juga di dalam hidup teman-teman. Hidup di dalam teman-teman Army of God hari ini. Tuhan itu jauh lebih berharga dari semuanya. Yang percaya katakan amin. Kenapa seringkali kita berpikir kayak gitu? Karena pada dasarnya ada dua jenis orang. Yang pertama adalah tipe orang yang gak terlalu peduli apa yang orang lain katakan terhadap dia. Jadi ya cukup cuek dengan apa kata orang. Cukup cuek, gak terlalu mendengarkan atau memusingkan diri dengan mereka-mereka. Entah berkata jelek, entah mau ada omongan apapun, nggak terlalu peduli. Tapi yang kedua adalah orang yang selalu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain.
Nah, hal ini sulit banget. Bahkan kebanyakan kita hari ini seperti itu. Iya kan? Seringkali kita sangat sulit. Kalau misalkan ntar dipandang orang seperti ini. Aduh, kayaknya kamu gak cocok deh pakai baju ini. Aduh, kayaknya potongan rambutmu kayak gini deh. Aduh, kayak gini. Jadi seakan-akan apa kata orang itu melebihi apa kata Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mengatakan kita berharga, tapi orang lain ngomong enggak lah. Kamu gak pantas kayak gini. Terus akhirnya kita down, kita minder. No, enggak. Bukan berarti kita gak memedulikan apa kata orang ya. Tapi jangan terlalu fokus. Jangan terlalu fokus. Jangan benar-benar gantungkan harga diri kita terhadap apa kata orang terhadap diri kita. Jangan. Karena nggak akan ada habisnya apa kata orang terhadap diri kita. Akan ada banyak hal-hal yang negatif mungkin yang orang lain keluarkan untuk saya dan untuk teman-teman. Dimanapun teman-teman berada. Entah di rumah, entah di sekolah, kampus teman-teman. Atau bahkan di sosial media. Yang hari-hari ini, aduh, pedes sekali komen-komennya. Bisa ngomong hal yang buruk. Jadi sama-sama kita mengerti bahwa kita harus mengingatkan diri kita secara terus-menerus dan menerima kenyataan bahwa untuk menyenangkan Tuhan, kita harus melakukan beberapa hal yang mungkin tidak keren di mata orang lain. Yang percaya katakan amin. Untuk menyenangkan Dia, Raja di atas segala raja, yang paling berharga buat diri saya dan buat diri teman-teman semuanya, kita harus melakukan hal-hal yang gak keren. Mungkin lah ya, di mata orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lanjutnya. Yang kedua, kita baca ayat selanjutnya. Yang kedua, kunci yang kedua adalah izinkan Tuhan mengatur hidup Anda. Sama seperti kata Paulus di ayat yang selanjutnya, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Paulus yang tadinya gak percaya sama Yesus nih. Dia yang bahkan menyiksa sampai bahkan mungkin menghilangkan nyawa orang percaya. Sampai akhirnya dia benar-benar bisa menjadi rasul yang dahsyat dipakai Tuhan. Bahkan banyak perjanjian baru, banyak kitab-kitab di perjanjian baru juga ditulis oleh dia. Dia berkata seperti ini loh. Dia memberikan hidupnya all out untuk Tuhan. Dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, kata dia. Kita dikatakan dia karena dia mengerti bahwa memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita jauh lebih berharga. Terlepas dari apapun keahliannya dia, pekerjaannya dia. Bukan berarti dia orang yang nganggur, dia orang yang bekerja. Dia bekerja all out, untuk Tuhan juga all out. Bukankah sama seperti kita hari-hari ini? Kita sekolah juga all out, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mempunyai motivasi yang penting. Selain itu juga kita akan menyenangkan hati orang tua kita. Dan menyenangkan hati kita sendiri yang pastinya. Tapi bukan terbatas seperti itu aja. All out juga untuk menyenangkan hati Tuhan secara memberitakan kabar sukacita. Untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, bahwa ada satu pribadi yang menyelamatkan, yang mengasihi setiap kita dan setiap orang-orang di luar sana, namanya adalah Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ini Paulus.
Kalau kita percaya, waktu kita percaya bahwa Tuhan telah memberitahukan kepada kita apa agenda hidup kita atau bahkan panggilan hidup kita, ada hal-hal yang harus kita mengerti teman-teman. Ada dua hal yang harus kita mengerti. Biar ini jadi dasaran, biar kita nggak salah kaprah. Atau biar kita ini nggak terlalu ngeroh hidupnya. Terus ngomong sama gembala kalian atau ngomong sama CGL kalian, kau cece atau kak, bro, dan lain-lain. Ngomong, aku dapat panggilan dari Tuhan kayak gini. Atau bahkan ngomong sama orang tua kita. Tapi akhir-akhirnya salah, ternyata. Dan menerobos segala sesuatu yang nggak pas. Makanya perlu ada dasaran. Yang pertama adalah agenda Tuhan atau panggilan Tuhan atas hidup kita, atas hidup teman-teman, nggak akan bertentangan dengan Alkitab. Yang percaya katakan yes. Nah, kalau misalkan Army of God di tempat ini kan lagi peken banget ya, dari beberapa tahun lalu. Misalkan teman-teman merasa terus ya, teman-teman punya skill, gitu kan, skill ngobrol yang cukup atau skill main game yang keren, ya kan? Anak muda biasanya cenderung entah jago atau hobi banget main game. Nah, terus teman-teman merasa bahwa menjadi YouTube gaming atau gamers adalah jalan ninjaku. Ngomong sama papa mama, "Pah, mah, menjadi YouTuber adalah passionku, adalah jalan ninjaku." Maaf. Terus akhirnya sekolah teman-teman terabaikan. Terus akhirnya banyak kegiatan organisasi atau kerja kelompok atau PR-PR yang lainnya terabaikan. Menurut saya itu nggak tepat. Itu nggak tepat. Kalau misalkan menurut kita, jalan hidup kita atau jalan ninja kita, dengan mengorbankan banyak hal, dengan memberontak kepada orang tua kita, padahal orang tua kita udah ngomong, enggak, jangan, kamu harus belajar, kamu harus gini, kamu harus gini. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Ada firman Tuhan, ada perintah Tuhan, ada arahan Tuhan buat hidup kita, buat seperti itu. Kita harus menghargai, kita harus menghormati keputusan orang tua kita, arahan dari orang tua kita. Tapi kalau kita terobos gaspol, kayaknya nggak pas deh. Kayaknya kok nggak tepat deh. Coba teman-teman perlu cek ulang lagi. Apakah benar-benar itu memang panggilan dari Tuhan? Atau itu jalan dari Tuhan? Siapa tahu bukan. Dasaran yang kedua, selanjutnya adalah akan ada konfirmasi, katakan konfirmasi atau peneguhan dari pemimpin rohani yang lebih berpengalaman. Karena pemimpin rohani kita jauh lebih berpengalaman daripada kita hari ini. Pemimpin rohani kita pasti akan mengarahkan kita dengan yang terbaik. Mereka akan memberikan peneguhan tentang agenda Tuhan, tentang panggilan Tuhan di dalam hidup Anda, di dalam hidup teman-teman. Gitu juga di dalam hidup saya. Tapi kalau misalkan hari ini teman-teman belum punya komunitas, atau pemimpin rohani, bergabunglah dengan komunitas kecil yang ada di tempat kami. Bergabunglah dengan CG-CG yang ada. Untuk Anda mengerti, Anda diarahkan sama teman-teman, sama pemimpin-pemimpin yang mungkin nggak harus usianya itu jauh lebih tua dari teman-teman. Atau bahkan ada yang orang-orang sebaya teman-teman. Mereka ada orang-orang yang memberikan diri untuk melayani teman-teman di dalam komunitas CG ini. Bergabunglah dan bertumbuhlah dan temukan keluarga kedualah di dalam Tuhan. Oke? Karena apa sih? Karena apa sih? Ya inilah tempat buat kita menerima konfirmasi, menerima peneguhan dari pemimpin kita. Karena harus ada orang yang memimpin diri kita, mementori diri kita. Mengarahkan hidup kita dengan lebih tepat lagi, dengan lebih tajam.
selain orang tua kita. Karena firman Tuhan rindu banget. Kalau misalkan firman Tuhan tuh rindu banget. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan kayak gini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa aku nggak punya apa-apa kok, aku kayaknya ya aku nggak jelas purpose hidupku apa atau passionku hari-hari ini apa, aku masih nggak jelas nih. Ya ini, jadikan ayat ini jadi patokan. Hendaklah terangmu bercahaya. Dapat diartikan seperti ini juga. Biarlah apapun yang kau lakukan dengan talenta yang Tuhan kasih, Tuhan taruh di dalam hidupmu, itu menjadi dampak yang positif dan nama Tuhan dimuliakan. Itu kata artinya. Jadi apa yang hari ini ada di tangan kita, apa yang hari ini kita benar-benar ngerasa bahwa ya aku punya keterampilan di situ, aku punya kelebihan di situ, ya bisa jadi itu. Bisa jadi itu teman-teman. Tapi yang baik lagi dengan dasar-dasar yang tadi, yang sudah saya katakan. Saya teringat ada satu anak kecil, ada satu bocah, sewaktu Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, ada satu bocah itu yang mungkin dia nggak ngerti dan dia nggak punya ekspektasi lebih terhadap dirinya dan apa yang dia punyai pada waktu itu. Ada seorang bocah yang dia tuh cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Dan kita tahu kisahnya, dari 5 roti dan 2 ikan ini dapat memberi makan 5.000 orang di tangan Tuhan, di tangan Yesus. Seorang bocah ini nggak ngerti mungkin 5 roti 2 ikan ini. Waktu sekelilingnya mungkin merasa lapar, sebelahnya merasa lapar, ya ini bingung. Aduh ini pengen tak bagi, tapi kok bisa apa ya? Ternyata di tangan yang tepat. Di tangan yang tepat bisa jadi hal yang dahsyat. Begitu juga hidup teman-teman hari ini. Waktu hidup teman-teman di tangan Tuhan, di tangan pribadi yang tepat, di tangan Sang Penjunan itu, bisa jadi kok luar biasa. Tuhan aja percaya, Tuhan aja rindu buat pakai. Tapi pertanyaannya adalah, apakah teman-teman sudah mengetahui apa yang hari ini teman-teman pegang itu akan bisa dipakai sama Tuhan atau enggak? Amin. Percayalah sama Dia. Dan yang ketiga, yang Paulus katakan juga di ayat yang selanjutnya, kunci yang ketiga yang Paulus punyai, setia dan konsisten untuk jangka panjang. Paulus ini setia, Paulus ini konsisten dalam jangka panjang. Paulus berkata di dalam Galatia 1 ayat 18, coba kita lihat. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilika, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Jadi Paulus itu belum dikenal. Paulus itu belum diakui bahkan. Orang-orang nggak ngerti siapa Paulus itu. Tapi yang luar biasa dikatakan ayat yang 23, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Wow. Orang itu nggak ngerti. Mereka cuma mendengar. Ini kan ayat yang ke-24, luar biasa. Dan mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah karena aku. Paulus berkata seperti itu. Tapi nggak berhenti di situ. Ayat yang kedua lanjutnya, pasal yang kedua lanjutnya,
Kemudian setelah lewat 14 tahun, kita garis bawahi, 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus, orang-orang yang menjadi partner Paulus, pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam perantaraan percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha, dan lanjut. Pasal yang kedua perikopnya ini judulnya berkata, Paulus diakui para rasul. Kita tadi melihat, kita menggarisbawahi bahwa 14 tahun, setelah lewat 14 tahun, sekian lama. Bahkan teman-teman mungkin hari ini yang menonton ini, yang mengikuti ibadah online ini, ada yang masih 14 tahun. 14 tahun dia itu enggak terlalu dikenal dalam tanda kutip. Tapi yang luar biasa adalah kayak ini. Yang luar biasa adalah selama 14 tahun, setelah dia itu bertobat, dia itu enggak berhenti, atau dia itu enggak berpangku tangan. Dia itu enggak cuma berdoa sama Tuhan, so God, what's next? Dia enggak cuma ngomong gitu sama Tuhan. Dia enggak cuma kayak, oke, aku udah ngerti agenda Tuhan dari engkau, tapi dia enggak ya, aku sendirian nih, aku gini nih, aku ini. Enggak, dia enggak terlalu memusingkan akan hal itu. Dia adalah orang yang konsisten untuk jangka panjang. Kalau kita mengerti hari ini kita udah berkenan di hadapan Tuhan, kita udah mendapatkan agenda, atau kita udah mengizinkan Tuhan untuk mengarahkan hidup kita, kunci yang terakhir kita harus mengerti bahwa kita harus melakukan ini untuk jangka panjang. Karena kita harus percaya hidup kita ini bukan cuma sprint, lari sprint, no. Hidup kita adalah maraton yang akan kita teruskan tongkat ini kepada generasi selanjutnya di bawah kita. Dan Paulus mengerti akan hal itu. Paulus mengerti nggak akan dalam tanda kutip bisa berhasil, atau dia akan bisa menjadi seorang yang berdampak, menjadi seorang rasul yang menuliskan begitu banyak kitab di Perjanjian Baru dalam waktu semalam. Dia percaya hal itu, makanya dia percaya bahwa dia ini harus konsisten secara jangka panjang, dia harus setia. Dia percayakan hal itu. Begitu juga saya percaya di dalam hidup setiap kita. Kita harus konsisten, setia, terus membangun hidup kita. Melakukan apapun yang hari ini kita bisa. Kalau misalkan kita bisa gambar, ya udah lanjutkan talenta yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Mungkin kamu pengen jadi desainer yang terkenal, arsitektur, dan lain. Animator mungkin. Dan dari situlah kita akan melihat bahwa karya Tuhan itu begitu indah di dalam hidup kita. Bibit itu pastinya kecil. Sebesar apapun pohonnya, pasti bibitnya itu kecil, teman-teman. Kalau misalkan hari ini teman-teman masih kecil, talentanya masih mungkin, aku nggak ngerti, aku masih mencari-cari. Gak apa-apa, setialah. Setialah untuk mengembangkan diri kita. Dan terus konsisten. Paulus tuh nggak duduk menunggu doang. Dia pergi ke kota sini, ke kota sini. Sampai akhirnya dia ketemu Barnabas dan Titus. Dia bertemu dengan murid-murid yang lain. Dia mengabarkan Injil ke kota-kota yang lain. Karena dia mengerti bahwa Injil adalah bagian dari hidupnya untuk dikabarkan. Sama seperti saya dan teman-teman. Injil adalah bagian kita untuk kita harus kabarkan berita baik ini kepada orang-orang yang membutuhkannya. Amin. Pada dasarnya, Paulus ini juga mengajarkan setiap kita bahwa nggak ada yang keburu-buru. Jangan keburu-buru. Di
Dia mengajarkan sama Titus, dia mengajarkan sama Timotius. Buat selalu juga setia. Karena waktu kita semasa muda, kita membangun hidup kita. Ntar kuliah, juga enggak yang kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau sekarang online, terus ya udah selesai ngerjain tugas dan lain. Kita harus bersosial dengan teman-teman yang lainnya, membangun hidup dengan teman-teman yang lainnya. Karena gimana caranya kita bisa mengabarkan Injil kalau nggak ada orang yang jadi target buat kita berbagi kasih, ya kan? Nah, Paulus juga mengerti akan hal ini. Dia membangun rasa percaya karena rasa percaya itu membutuhkan waktu. Waktu itu akan, dan setelah dibangun konsisten dan lain dan terus akan ada satu nilai yang bertambah, yaitu kredibilitas di dalam hidupnya. Di dalam hidup saya dan di dalam hidup teman-teman. Setelah 14 tahun diakui di sini baru dikatakan Paulus diakui oleh para rasul. Dia udah melakukan hal yang baik setelah dia bertobat. Tapi orang-orang tetap nggak kenal dia. Mungkin kalau hari ini aku nggak dikenal, followerku nggak banyak, sekian ratus di Instagram, temenku nggak banyak. Tapi percayalah, dari hal yang nggak banyak itu, yaitu bagian teman-teman hari ini, lakukan dengan setia. Berapa waktu yang lalu ada hal yang lucu. Saya berapa bulan ini hobi banget, nggak tahu ya berapa minggu sekali, berapa hari dalam seminggu saya nih lari, gitu kan, entah jogging di daerah kompleks. Nah, saya sama dua teman yang lainnya, gitu kan. Satu teman baru saya ketemu hari itu, jadi teman yang baru. Terus satunya ya anak OG sendiri. Nah, udah saya lari, jalan, saya lari dan lain. Udah sering lari di situ. Tapi apakah saya kenal semuanya? Enggak. Yang tak kenal tuh paling 1-2 doang. Tapi waktu saya lari, ya udah saya sapa gitu kan. Saya sapa, monggo gitu kan. Kalau orang Jawa kan ngomong gitu ya. Monggo atau mari dan lain kayak gitu. Ya udah dengan senyuman, terus habis itu lari lagi. Mari Pak, mari Bu, yang kayak gitu terus. Baru satu putaran. Terus akhirnya satu teman yang baru ini terus nyeletuk sama saya. Loh, kok emang kawan ini kenal semuanya yang di sini? Dari tadi kok ini apa itu disapa terus gini. Saya cuma ketawa dan saya ngomong, enggak. Aku nggak kenal itu siapa. Aku nggak kenal bapaknya ini namanya siapa dan lain. Ya cuma karena sering aja lari. Tapi saya percaya saya ini udah berinteraksi dengan beberapa orang. Even saya nggak kenal. Tapi dengan saya melakukan hal yang seperti itu, saya lagi menyebarkan kasih. Bukan berarti saya cari muka, bukan berarti kita ini lagi membuat hal yang jaim atau kita pasang topeng yang baik-baik. No, enggak. Tapi saya percaya bahwa setiap hari kita akan berinteraksi, even teman-teman AOG nggak kenal, tapi itu adalah bagian teman-teman AOG, buat teman-teman AOG bisa berbagi kasih dengan mereka. Mungkin dengan pegawai di pom bensin yang lagi memasukkan bensin, terus akhirnya kalian ngomong, terima kasih ya Pak ya, terima kasih ya Pak ya atas pelayanannya, terima kasih. Atau dengan tukang parkir mungkin, terima kasih ya Pak ya atas pelayanannya. Hal-hal yang kayak gitu nggak ada ruginya buat kita lakukan. Nggak ada ruginya karena kita percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan, sekali lagi saya katakan, ada dampak yang kita berikan buat mereka. Dan kita harus mengerti akan hal ini. Amin. Sama seperti satu pribadi namanya Yusuf. Yusuf dia dibuang, tapi sampai akhirnya dia dapat dipercaya oleh Potifar, dipercaya oleh kepala penjara, bahkan dipercaya oleh Firaun. Dan dia mendapatkan dalam tanda kutip ya, pengaruh kepercayaan untuk memimpin Mesir pada saat itu. Siapa yang percaya orang yang dibuang bisa memimpin sebuah bangsa yang besar? Siapa yang percaya hari ini kita yang bukan siapa-siapa
Kita nanti ke depan 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan, kita akan memimpin perusahaan-perusahaan yang hebat. Kita akan memimpin bangsa ini mungkin. Kita akan memberikan yang dampak yang jauh lebih besar daripada hari ini. Amin. Saya percaya teman-teman AOKI di sini bisa melakukan hal itu. Kalau teman-teman AOKI, kalau setiap kita di tangan pribadi yang tepat, yaitu Yesus. Amin. Jadi kita harus mengerti teman-teman. 3 kunci inilah yang harus kita pegang kuat-kuat. Fokus hidup kita jangan menyenangkan manusia aja. Motivasinya jangan salah. Tapi senangkanlah Tuhan melebihi apapun. Yang kedua, kita harus izinkan Dia, kita harus izinkan Tuhan buat mengatur hidup kita, mengarahkan hidup kita dengan baik. Dan yang terakhir, setia dan konsisten untuk jangka panjang. Amin. Saya percaya setiap kita di tempat ini adalah pribadi yang setia. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari segalanya. Engkau tahu cerita kami ya Tuhan, dan isi hatiku. Engkau tak peduli masa lalu kami, masa lalu. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan, angkat kedua tanganmu, katakan, kini kami percaya Tuhan. aku percaya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Katakan, kini aku percaya Tuhan. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ya Tuhan menguatkan setiap kami, dasar kami berharap Tuhan. Dan kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari percayalah kepada Tuhan, berserahlah pada Tuhan. Letakkan segala kekhawatiranmu hari ini, gantungkan imanmu kepada Dia. Kalau hari ini teman-teman Army of God di tempat ini, dimanapun kalian berada, kalian masih merasa bahwa aku gak sanggup, aku gak bisa, siapa aku? Masa laluku seperti ini, keluargaku berantakan dan lain-lain, kayaknya enggak deh. Aku gak akan punya pengaruh di dalam hidup orang lain, karena aku masih kecil.
Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, bahwa rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan. Dan mari sama-sama Army of God di tempat ini, letakkan pengharapanmu di tempat yang tepat. Letakkan pengharapanmu sama Yesus. Tuhan Yesus percaya sama engkau. Pemimpin-pemimpin di tempat ini percaya sama engkau. Kalau dunia berkata, bahkan mungkin orang tuamu atau teman-temanmu berkata, enggak lah, kamu bukan siapa-siapa. Enggak lah, enggak usah bermimpi yang tinggi-tinggi, ntar jatuhnya sakit. No. Bermimpilah setinggi mungkin dan bawalah itu di dalam doamu. Amin. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah merasa bahwa aku gak sanggup lah. Apalagi kalau belum mencoba. No, jangan. Hari ini sama-sama kita bawa hati kita, bawa hidup kita. Tapi setelah ibadah ini selesai, carilah apa yang Tuhan punya atas hidupmu. Setiap talenta, setiap bakat, setiap keterampilan, apapun yang hari ini Tuhan percayakan di dalam hidupmu, carilah itu. Tapi lebih dari itu firman Tuhan juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kita harus berimbang. Kita bangun hidup kita, tapi juga kita harus bangun kerohanian kita juga. Dan saya percaya, 10-20 tahun ke depan, teman-teman yang ada di tempat ini, orang-orang yang menggantungkan pengharapannya sama Tuhan, yang membangun hidupnya di dalam Tuhan, saya percaya akan menjadi orang-orang yang dahsyat, yang berdampak jauh lebih besar lagi. Bukan dari jumlah follower teman-teman di Instagram atau di sosial media, no. Tapi karena ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Ada spirit yang luar biasa itu, spirit of excellence dan lain-lain. Kita akan menjadi, teman-teman akan menjadi highly influential dimanapun engkau ditempatkan. Sama-sama kita angkat tangan kita dan kita katakan sama Tuhan. Kini aku percaya, Ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. ada rancanganmu Tuhan, Rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. sama-sama angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, Hamba melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Orang yang hari ini mungkin gak dipandang oleh dunia, yang bukan siapa-siapa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap anak-anak AOG yang ada di ibadah online ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati dengan berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera, kekuatan yang dari Engkau, pengharapan yang dari Engkau, itu nyata di dalam hidupnya, di dalam nama Yesus. Biarkan mereka mengerti bahwa dirinya berharga, bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan di dalam hidup mereka ya Tuhan. Biarkan mereka bisa bangkit, mereka bisa sadar bahwa banyak talenta, hal-hal yang berharga
yang Tuhan taruh di dalam tangan mereka. Dan hamba-Mu berdoa, mereka akan menjadi orang-orang pribadi yang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Bahkan setiap keputusan, setiap tindakan, apapun yang hari-hari mereka lakukan, semuanya bisa menjadi dampak yang positif, pengaruh yang luar biasa buat sekeliling mereka ya Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap anak, berkati setiap army of God yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati orang tua mereka, berkati semuanya Tuhan. Biarkan mereka menjadi orang yang berhasil di mata Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, pribadi yang memperlengkapi setiap kami, memampukan setiap kami Tuhan. Sehingga kami sadar betul bahwa kehidupan kami punya potensi yang besar untuk hidup kami jadi pengaruh dan teladan. Kami berdoa Tuhan saat ini, kami sungguh-sungguh bahati kami di depan Engkau. Kami percaya, kami sudah terima yang terbaik. Kami terima potensi ilahi dan kami rindu lewat setiap apa yang ada dalam kehidupan kami. Boleh itu menjadi pengaruh yang besar sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Bersama-sama Army of God, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, melepaskan berkat. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang intim bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu, sehingga hidupmu semakin hari semakin memancarkan akan kasih karunia Allah. Berkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkati apa yang kau hari ini kerjakan. Tuhan besertamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama yang mengasihi Tuhan, katakan amin. God bless you.